Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-solehah, jumpa lagi sama Bu Sinta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu tetap semangat belajar. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang upaya-upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kaum non-muslim di Madinah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, kita berdoa sama-sama ya soleh-solehah. Semoga kita selalu dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Berdoa mulai. Nah, soleh-solehah, sebelum masuk ke materi inti, soleh-solehah masih ingat tidak pelajaran yang kita pelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat? Nah, minggu lalu kita mempelajari tentang upaya-upaya Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah dari berbagai bidang, yaitu ada di bidang agama dengan membangun masjid, bidang sosial dengan mempererat ukhuwah Islamiyah, dan bidang ekonomi dengan membangun pasar-pasar dan baitul mal, kemudian di bidang pertahanan dengan membentuk satuan-satuan tentara atau syariah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah agar soleh-solehah dapat mengetahui, menganalisis, serta menyebutkan apa saja upaya Rasul dalam menegakkan kesepakatan dengan kaum non-muslim. Setelah itu, soleh-solehah juga akan berdiskusi dengan teman sebangku dan menulis upaya Rasulullah dalam menegakkan kesepakatan dengan kaum non-muslim. Nah, soleh-solehah, perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW mengupayakan saat menegakkan kesepakatan dengan kaum non-muslim di Madinah ini melalui 3 cara, yaitu yang pertama dengan piagam Madinah, yang kedua perjanjian Hudaybiyah, dan yang ketiga adalah komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Nah, soleh-solehah, kita akan membahas satu persatu dari 3 upaya Nabi Muhammad tersebut. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas tentang piagam Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin dari Mekah ke Madinah menjadi dimulainya awal babak baru dalam perkembangan dakwah Islam. Nah, setelah Nabi tiba di Madinah, Nabi melakukan 3 hal penting dalam membina masyarakat Madinah, yaitu dengan membangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan mengadakan perjanjian damai dengan kaum non-muslim. Nah, Nabi Muhammad SAW perlu mengadakan perjanjian damai dengan kaum non-muslim di Madinah, karena ketika Nabi dan umat Islam tiba di kota Madinah, di wilayah Madinah telah tinggal beberapa golongan, baik itu golongan muslim maupun golongan non-muslim. Perjanjian damai ini dibuat pada tahun 622 Masehi, dan perjanjian damai dengan penduduk Madinah yang non-muslim ini disebut dengan Perjanjian Madinah atau Mitsaqul Madinah. Nah, soleh-solehah, ada yang tahu tidak penduduk Madinah non-muslim yang dimaksud dalam perjanjian ini? Nah, penduduk Madinah non-muslim yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah kaum Yahudi. Kemudian kaum Yahudi yang tinggal di Madinah terdiri dari beberapa bani. Di antaranya adalah Bani Hunayqah, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan kaum Yahudi Khaybar. Selain Yahudi, kaum non-muslim lain adalah mereka yang beragama Nasrani. Namun, kelompok ini merupakan kelompok minoritas yang berasal dari Bani Najran. Kaum Yahudi sebenarnya telah lama mengetahui tentang kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan mengetahui berita kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena itu, telah terdapat dalam kitab-kitab mereka. Namun, setelah Nabi Muhammad SAW datang, mereka tetap tidak mau beriman dan mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Nah, soleh-solehah, keberagaman yang ada di dalam masyarakat Madinah membuat suku-suku dan kelompok masyarakat yang ada di sana kerap berperang satu sama lain dan kerap terjadi perselisihan. Untuk itu, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Madinah. Rasulullah SAW menghormati kebebasan agama di dalam masyarakat Madinah. Perjanjian Madinah merupakan sikap toleransi dalam kehidupan kaum muslimin dan kaum non-muslim
dengan adanya saling menghormati dan menghargai di dalam kehidupan masyarakat Madinah. Maka dapat menciptakan kota Madinah yang aman, damai, dan juga tenang. Inilah tujuan dari perjanjian Madinah. Ditetapkannya Piagam Madinah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Madinah dan sekitarnya merupakan satu negara yang makmur. Pelaksana pemerintahan dan penguasa mayoritas adalah orang-orang Muslim. Sehingga dengan begitu, Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi orang Islam. Madinah dapat diartikan sebagai terbentuknya negara Islam yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Yang kedua, kota Madinah sebagai kota wilayahnya. Yang ketiga, Piagam Madinah sebagai undang-undang dasarnya. Dan yang keempat adalah orang Islam, Yahudi, dan penyembah berhala sebagai rakyatnya. Dan salihah, perjanjian Madinah ini tidak dapat bertahan lama karena golongan Yahudi yang berkhianat. Jadi, di Madinah itu ada orang yang Islam yang terdiri dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin seperti yang kita bahas pada minggu lalu, dan ada suku Aus dan suku Khazraj dan suku-suku lainnya. Dan ada juga bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi ini terus-menerus berusaha mencegah belah kaum muslimin dan berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan kaum muslimin yang imannya masih lemah, banyak yang terpengaruh hasutan orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Setelah itu, Abdullah bin Ubay tewas. Pengikutnya sadar dan kemudian kembali mengikuti ajaran Islam dengan baik. Jadi, sebab berakhirnya Piagam Madinah karena golongan Yahudi mengkhianati perjanjian atau kesepakatan atau Piagam Madinah tersebut. Nah, salihah dari beberapa penjelasan Bu Guru tadi bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hikmah Piagam Madinah. Yang pertama, melalui Piagam Madinah ini, Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana mengatur masyarakat yang beragam. Dan isi dari Piagam Madinah ini juga menunjukkan agama Islam adalah agama yang cinta damai dan sangat toleransi terhadap pemeluk agama lain selain Islam. Melalui Piagam Madinah ini, Rasulullah SAW juga menunjukkan keteladanan tentang kebijaksanaan dalam mengatur tata kehidupan masyarakat yang berbeda-beda, agar meskipun berbeda-beda, namun masyarakat dapat bersatu dalam keamanan, ketertiban, dan juga kedamaian. Kemudian, Piagam Madinah ini juga menunjukkan bagaimana umat Islam adalah umat yang dapat hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Islam bahkan tidak memperbolehkan dalam memaksakan agama kepada orang lain. Dan Piagam Madinah ini juga menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam yang menjadikan masyarakat Madinah yang berbeda keyakinan. Sosial kemasyarakatan, suku, dan kedaerahannya dapat bersatu menjadi masyarakat Madinah yang sama-sama berdampingan dengan aman dan damai. Sehingga Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat sebagai seluruh umat manusia, baik bukan hanya untuk umat muslim saja. Nah, salihah, itu semua adalah materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, bagaimana pembelajaran pada kali ini? Bagaimana materinya? Menyenangkan apa tidak? Nah, bisa dipahami ya, salihah. Nah, untuk itu, guru akan memberi tugas kepada solih-solihah semua untuk mendiskusikan dengan teman sebangku mengenai apa saja kandungan utama yang terdapat pada Piagam Madinah. Sudah bisa ya, tadi sudah kita bahas Piagam Madinah itu apa dan seperti apa kandungannya. Nah, itu didiskusikan, setelah itu ditulis di buku. Setelah itu, soleh-solehah maju secara berkelompok dengan teman sebangku dan menyampaikan apa saja yang telah
didiskusikan dan apa saja yang telah ditulis oleh soleh-solihah semuanya. Paham ya? Nah, soleh-solihah, tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung pembelajaran pada kali ini. Semoga pembelajaran pada kali ini dan materi-materi yang telah Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat bagi soleh-solihah semuanya dan dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kali ini, yuk sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Guru undur diri, mohon maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.